Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo, Bapak Dr. Andes R. Ahmad Kurniawan Kadir, Ibu Asisten Administrasi Umum, Dr. Siti Nancy Megawati Hadisusilo MM, dan Bapak Ibu peserta sosialisasi pada hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di aplikasi Zoom untuk mengikuti sosialisasi terkait TPP tahun 2025 dan penilaian kinerja perangkat daerah yang akan kita lakukan di mulai tahun 2025. Untuk langsung ke materi kepada Bapak PJ Sekda untuk membuka sekaligus menyampaikan materi terkait tambahan penghasilan ASN untuk di lingkungan pemerintah Kabupaten Purworejo tahun 2025. Monggo. Teman-teman, kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati tim TPP Kabupaten Purworejo, yang saya hormati Bapak Ibu seluruhnya saja di perangkat daerah Kabupaten Purworejo. Pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka untuk mempelajari tambahan penghasilan ASN di lingkungan Kabupaten Purworejo dan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, eh, setiap tahun Kementerian Dalam Negeri selalu memberikan sinyal kepada daerah agar dibuat regulasi regulasi terkait tambahan penghasilan ASN. Kenapa begitu Bapak Ibu sekalian? Karena peraturan pemerintah yang mengatur terkait tambahan penghasilan ini belum jadi. Sehingga persoalan tambahan penghasilan PNS ini selalu harus mendapat persetujuan Kementerian Dalam Negeri dulu sebelum bisa diterapkan atau sebelum kita membuat peraturan Bupati Purworejo tentang TPP tersebut. Nah, untuk secara prinsip sudah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri karena pada dasarnya kita secara kuenya itu tidak berubah dari tahun sebelumnya. Jadi sama. Hanya ada beberapa yang kita pertajam atau kita ubah mengingat pemberian tambahan penghasilan ini dari tahun ke tahun harus membawa dampak pada eh, pembangunan Kabupaten Purworejo. Saya akan memulainya dari dasar hukum ya. Dasar hukumnya itu kalau kita lihat ada di PP 12 tentang pengelolaan keuangan daerah. Lalu Permendagri nomor 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD 2025. Ini setiap tahun selalu terbit Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD. Dan juga di situ pasti mengulas terkait dengan TBP. Di sana biasanya ada penekanan-penekanan tertentu terhadap kebijakan TPP tahun anggaran berikutnya. Lalu yang kita jadikan acuan secara teknis itu adalah Kepmendagri 900 strip 4700 tahun 20 tentang tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap tambahan penghasilan pegawai ASN di lingkungan pemerintah daerah. Itu jadi regulasi yang kita anut adalah itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga apabila Bapak Ibu barangkali ingin memperdalam, itu bisa melihat dari regulasi tersebut. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, pemberian TPP tersebut, kalau berdasarkan Kepmendagri ya, ini detailnya, 900 tahun 2020, yaitu pertama, pemberian TPP diatur dalam peraturan kepala daerah. Jadi, TPP tidak bisa diberikan kalau tidak ada peraturan kepala daerah. Peraturan kepala daerah tidak bisa dibuat kalau dari DPRD belum menyetujui terkait dengan besaran DPP. Nah, demikian pula juga Kementerian Dalam Negeri juga bisa memberikan persetujuan kalau kita ada perubahan-perubahan dalam besaran DPP dibanding tahun sebelumnya. Lalu berikutnya, penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter yaitu kelas jabatan
Jadi tentu saja antar kelas jabatan beda ya. Indeks kapasitas fiskal daerah, antar daerah ini berbeda, indeks kemahalan konstruksi, dan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kalau bicara indeks kemahalan konstruksi, so pasti mereka-mereka yang berada di daerah yang konstruksinya mahal-mahal itu ya pasti lebih tinggi dari kita. Yang berikutnya besaran basic TPP yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah menggunakan rumus besaran tunjangan kinerja BPK. BPK itu Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan kali indeks kemahalan konstruksi, indeks kapasitas fiskal daerah, dan indeks peninggaran pemerintahan daerah. Itu rumusnya. Lalu pemberian TPP untuk setiap jabatan yang ada di lingkungan Pemda berdasarkan kelas jabatan. Jadi kalau kelas jabatannya beda, so pasti berbeda. Berikutnya kriteria pemberian TPP Kabupaten Projo berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, pertimbangan objektif lainnya. Nah ini di Purworejo, kalau di daerah lain ada tambahan itu syarat-syarat selain yang saya sebutkan tadi. Berikutnya implementasinya di Kabupaten Purworejo untuk tahun 2025 ya. Yang pertama sasaran pemberian TPP itu diberikan kepada PNS, P3K, dan CPNS. Di situ ada bintang ya di CPNS ya, bukan berarti CPNS itu menjadi ditunda, bukan ya. Tapi itu sesuatu pengaturan yang baru di tahun 2025, yang mana di tahun sebelumnya tidak threshold. Nah, kriteria pemberian TPP di tahun 2025 itu kalau kita lihat, sini ada matriksnya ya. Ada uraian itu ada penerima, ada besaran. Lalu kita lihat berdasarkan parameter tadi ya, beban kerja. Kalau kita berdasarkan beban kerja adalah PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal paling sedikit 112,5 jam per bulan. Kalau kita lihat normalnya kita bekerja itu kan dalam 1 minggu 37,5. Kalau kali 4 saja itu sudah 120 lebih. Artinya untuk beban kerja sepertinya kita itu bisa dapat semua asal masuk kerja terus. Nah penerimanya adalah seluruh ASN. Dan besarannya, ya kalau besarannya jangan dibandingkan dengan daerah-daerah lain ya. Jadi sesuai kemampuan keuangan daerah kita. KKD itu kemampuan keuangan daerah. Untuk parameter kondisi kerja, yaitu PNS atau ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi, seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya. Penerimanya itu tidak ada. Di kita tidak ada karena kita tidak ada reaktor nuklir itu nggak ada ya. Jadi itu seperti itu contohnya. Jadi mereka yang bekerja di tempat yang risiko tinggi atau kita berada di perbatasan dengan suatu negara yang terlibat konflik itu jauh lebih tinggi. Maka Purworejo termasuk daerah yang aman-aman saja sehingga tidak ada kondisi kerja yang kita masukkan di Kabupaten Purworejo. Untuk kelangkaan profesi ini diberikan kepada JPT atau jabatan pimpinan tinggi dan jabatan yang membutuhkan kualifikasi khusus, yaitu diberikan kepada sekretaris daerah dan JBT Pratama. Ini JBT Pratama adalah eselon 2 ya, yang ada di Kabupaten Purworejo. Besarannya sesuai kemampuan keuangan daerah. Lalu yang agak banyak ini yaitu POL. POL itu pertimbangan objektif lainnya. Di situ ada, jadi POL itu masuk kategori dari pemberian TPP ya. Jadi ada tunjangan profesi guru, pegawai ASN daerah, ada dana tambahan penghasilan guru, pegawai ASN daerah, ada insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, dan jasa pelayanan kesehatan berupa remunerasi. Ya, ini masuk dalam kategori TPP, ya, tambahan penghasilan pegawai. Penerimanya sesuai ketentuan, ya. Kalau misalnya tunjangan profesi guru berarti kan diberikannya pada mereka yang
berprofesi sebagai guru. Lalu kalau untuk insentif pengenaan pajak daerah, retribusi daerah itu diberikan kepada mereka-mereka yang bertugas memungut pajak dan retribusi. Sedangkan untuk Jaspel kesehatan itu yang berada di jajaran kesehatan, bisa rumah sakit ataupun di puskesmas ya. Lalu besarannya sesuai ketentuan ya, ketentuan tunjangan profesi guru itu ada sendiri, insentif pajak ada sendiri, lalu Jaspel itu juga ada sendiri. Tentu saja semuanya sesuai kemampuan pemerintah. Nah itu Bapak Ibu sekalian, nah, berikutnya yang kami akan sampaikan adalah indikator penilaian kinerja perangkat daerah. Indikator penilaian kinerja perangkat daerah itu artinya perangkat daerahnya dulu yang kita harus nilai sebelum individu. Ya, individu itu apa kata kinerja perangkat daerah. Ada 7 indikator penilaian kinerja perangkat daerah. Yang pertama capaian realisasi program 20% itu bobotnya 20%. Di situ ada bintang. Kalau ada bintang itu sesuatu yang baru. Jadi tahun sebelumnya belum ada. Nanti akan menjelaskan adalah dari Bapak Dalitbang ini bagaimana capaian realisasi program tersebut. Lalu capaian realisasi visi kegiatan ini tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya itu sudah ada. Bobotnya 15%. Yang nantinya akan menjelaskan ini adalah bagian pembangunan. Ada beberapa modifikasi terkait dengan aplikasi Sawiji. Lalu berikutnya capaian realisasi keuangan. Bobotnya 15%. Ini tidak banyak berubah dengan tahun sebelumnya. Optimalisasi pemanfaatan IT. Bobotnya 15%. Ada beberapa perubahan. Jadi kalau sebelumnya kita tuh selalu mengupload berita yang kita laksanakan, tugas kita apa. Kali ini ada beberapa tambahannya. Lalu capaian kinerja pengawasan 15%. Ini juga ada beberapa perubahan walaupun ini indikator ini sudah ada beberapa tahun lalu. Lalu capaian kinerja peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Itu ada tanda bintang. Ini yang baru, bobotnya 10%. Nanti akan menyampaikan terkait hal tersebut adalah kabar Barjas. Yang terakhir, capaian kinerja inovasi. Itu ada tanda bintang, ya, bobotnya 10%. Nah, jadi indikator penilaian kinerja ini di tahun 2025, selain yang sudah ada di tahun sebelumnya, juga ada yang baru. Yang tadi saya sebut, capaian realisasi program, capaian kinerja peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan capaian kinerja inovasi. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, karena semua kinerja-kinerja yang dalam penilaian ini adalah kinerja yang sudah kita laksanakan. Hanya kita menginginkan itu masuk dalam suatu penilaian. Apakah perangkat daerah kita itu termasuk yang betul-betul baik dalam pelaksanaannya. Jadi kita itu sudah melaksanakan, cuma kita mencoba untuk membuat hal tersebut menjadi penilaian-penilaian reguler kita. Baik Bapak sekalian, lalu ada juga penilaian kinerja melalui EKIN ya. Jadi kalau tadi itu perangkat daerahnya yang dinilai, ya kita dapatkan rotinya gitu ya. Nah sekarang kita yang melalui EKIN ini adalah yang individunya. Yang pertama setiap ASN wajib nyusun SKP. Ya, sasaran kinerja pegawai itu wajib ya Bapak Ibu sekalian. Lalu penilaian kinerja individu sesuai format lampiran Perbup. Monggo silakan. Perbup ini dilengkapi dengan berbagai lampiran. Nanti formatnya Bapak Ibu jangan membuat sendiri. Kalau membuat sendiri nanti konsekuensinya nanti bisa tidak dapat dinilai karena tidak sesuai dengan format yang ada. Bukan berarti ditolak tapi tidak dapat dinilai. Yang berikutnya membuat buku harian yang ditulis tangan. Ya. Jadi Bapak Ibu tulisannya sebagus apapun kami terima, termasuk sejelek apapun juga kami terima. Jadi artinya buku harian itu ditulisnya tangan ya, bukan ditulis dalam bentuk tulisan tangan tapi di komputer.
Itu beda ya. Jadi ada apa namanya? Komputer itu apa namanya? Itu ada itu tulisan tangan yang hasil dari komputer. Jadi harus dari ketik-ketik. Bukan itu ya. Tetap tulisan sendiri ya. Dan penilaian tersebut dilakukan setiap bulan. Tahun 2025 kita lakukan penilaian setiap bulan. Barangkali kita akan melakukan penilaian ini tidak lagi setiap bulan. Mungkin bisa saja setiap 2 minggu sekali kita lakukan penilaian dengan maksud agar kalau terjadi apa, gap dengan rencana itu bisa kita ketahui lebih dini. Kalau 1 bulan takutnya dia sudah melenceng jauh. Pada saat kita luruskan itu kalau terlalu jauh gapnya itu akan mengakibatkan kesulitan untuk meluruskan. Jadi ke depan nanti kita perbaikan. Yang jelas penilaian itu tidak mungkin kita lakukan besok itu 3 bulan sekali atau mungkin semester sekali atau bahkan setahun sekali. Karena pasti kalau yang setahun sekali itu pasti tidak banyak menguntungkan bagi kita, ya. Karena pasti perencanaan itu sudah terlalu jauh melenceng. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, pertimbangan pemberian TPP. Ya. Yang pertama, TPP itu diberikan untuk dalam rangka penilaian produktivitas kerja. Ya. Jadi wajar ya Bapak Ibu sekalian kalau misalnya kita tidak masuk dalam kurun waktu tertentu, maka apapun nggak masuknya itu pasti akan berakibat produktivitasnya nol, tidak ada. Maka TPP-nya pun juga akan disesuaikan dengan saat-saat mereka tidak berproduktivitas, ya, tidak produktif. Lalu yang berikutnya penilaian disiplin kerja. Ya betul, betul sekali Bapak sekalian. Jadi TPP ini untuk menjaga kita agar disiplin. Ya. Penilaian disiplin kerja itu Bapak sekalian nanti akan ada penjelasannya seperti apa. Dan yang terakhir pemberian TPP itu pertimbangannya adalah ada komponen pengurangannya. Komponen pengurangannya nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Baik, untuk penilaian produktivitas kerja, di sini kami gambarkan adalah kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan atau aktivitas yang tercantum dalam SKP. Jadi Bapak kalian pegang itu yang namanya perjanjian kinerja. Pegang betul, karena itu perjanjian kinerja yang harus kita wujudkan. Kalau kita perjanjian kinerja waktu kita bikin tanda tangan perjanjian kinerja itu, sewaktu tanda tangan, habis itu setelah itu tutup buku ya repot kita. Perjanjian kinerja harusnya itu berada di meja kita yang ada kacanya itu. Kalau di situ dilihat terus gitu. Termasuk nanti setiap bulannya harus apa. Sehingga kita nggak lupa. Biasanya kalau kita asik bekerja, lupa sebenarnya rencana kita tuh mau kemana. Jadi kita tuh dinilai bukan berdasarkan karena kita kerja terus-menerus di kantor atau kelihatan kerja keras, tapi nggak sesuai dengan rencana ya sama juga bohong ya kalau gitu ya. Harusnya kita itu ada guidance-nya yaitu perencanaannya. Lalu pemenuhan komitmen untuk tidak melakukan korupsi, gratifikasi, atau tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian daerah. Dari Bapak Ibu sekalian, hari ini sudah bukan lagi. Kalau dilihat dari pidatonya Pak Prabowo di segala event, dia akan melakukan perang terhadap korupsi. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ya, kita juga harusnya mengikuti pimpinan kita kan. Jadi kalau Pak Presiden sudah melakukan begitu ya kita harus siap juga sebagai prajuritnya juga ikut perang gitu ya. Jadi bukan presidennya aja yang perang. Lalu yang berikutnya pemenuhan target realisasi anggaran perangkat daerah paling sedikit 75% dari target bulanan yang ditetapkan. Ya lumayan Bapak Ibu sekalian ya. Paling sedikit 75% ya. Jadi artinya kita masih apa namanya? Menghargai ya. Kalau misalnya itu tidak sampai 100% bukan berarti kita itu jadi salah gitu ya. Jadi rahasia anggaran itu yang real aja. Kalau kita bisa membuat efisiensi, nah itu kita acungi jempol. Beda ya antara mereka itu anggarannya tidak tersap gara-gara nggak bisa bekerja atau tidak melaksanakan kegiatan. Itu beda sama mereka melaksanakan kegiatan tapi bisa berefisiensi terhadap anggaran. Lalu yang berikutnya disiplin kerja. Nah, disiplin kerja itu kehadiran si Mega. Ya. Kalau kehadiran Bapak Ibu sekalian sepertinya kita sudah kecil ya.
permasalahan-permasalahan IT kita. Jadi artinya selalu online terus. Jadi tidak ada kesulitan karena si Mega dari tahun ke tahun ada perbaikan-perbaikan sehingga kita bisa selalu on time pada saat kita melakukan kehadiran, mencatat kehadiran di sana. Nah, yang berikutnya pemenuhan kewajiban pegawai ASN ini yang Bapak Ibu sekalian ya. Kalau dilihat dari kehadiran, mungkin kita hadir terus, tapi di tengah kita bolos, sering izin. Nah, yang model-model ini ya, sering izin dipenuhi, nggak apa-apa, izin. Ya, kalau misalnya kita pagi datang pulang kelihatan gitu ya, semua seminggu rapi, itu besok itu akan ke sweeping sendiri. Jadi nanti mereka-mereka yang tengah-tengah bolong, itu nanti pasti pasti TPP-nya nggak full, itu pasti. Ya, jadi nanti akan ada alat-alat yang akan mendeteksi mereka-mereka ya itu. Izin boleh, boleh aja izin sehari, 2 kali, 3 kali, tapi TPP-nya kurang. Jangan merasa kalau sudah izin, terus habis itu TPP-nya full. Nggak bisa kalau begitu. Karena kita bicara produktivitas kerja. Kalau izin itu nggak ada produktivitasnya. Izin apapun, ya, izin apapun tidak dibenarkan, ya. Silakan izin. Kita tidak apa namanya, tidak menutup mata bahwa izin itu penting, tapi produktivitasnya pasti kurang. Apalagi kalau dia tidak memenuhi atau tidak mencapai kinerja yang diperjanjikan. So pasti TPP kurang, kondisi yang bersangkutan pasti akan turun. Saya pastikan mereka-mereka itu akan apa namanya akan mendapatkan eh, panis sesuai dengan yang ditetapkan dalam regulasi. Jadi mohon kepada semua pegawai tolong diingatkan ya, jangan sekali-sekali sekarang mereka itu hanya hadir saja, tengah-tengahnya bolong ya. Tengah-tengahnya bolong atau tengah-tengahnya bolong tetap di kantor tapi tidak kerja apa-apa. Ngobrol sana ngobrol sini ya, tidak ada kinerja yang dihasilkan. Itu akan kena sendiri Bapak sekali. Kalau yang bersangkutan tidak bisa dinilai oleh atasan, atasannya nanti yang dikenakan. Atasan nggak bisa dikenakan, atasannya lagi yang dikenakan panis ya. Jadi tetap itu Bapak Ibu sekalian harus kita pedomani. Lalu yang terakhir, komponen pengurang Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau komponen pengurangnya itu ketidakpatuhan waktu kerja yang tadi saya sampaikan ya, ketidakpatuhan waktu kerja. Sedang menjalani hukuman disiplin, itu juga pasti mengurangi TPP-nya. Melakukan aktivitas negatif, ya, mudah-mudahan tidak terjadi di kita. Jadi di kita itu misalnya ada di kantor, lalu dia di depan laptop terus-menerus, tapi aktivitas di depan laptop itu ternyata apa? Ternyata judi online. Nah itu saat itu bukannya TPP-nya diturunin, tapi yang bersangkutan langsung kena hukuman disiplin. Kalau itu sudah sangat berat, maka hukuman disiplinnya berarti pemberhentian. Ya, pemberhentian karena kita tidak mentolerir terhadap hal tersebut ya. Jadi jangan sampai itu terjadi di kita. Kepada Bapak sekalian yang mengikuti sosialisasi, tolong deh itu diingatkan ya, jangan semua-semuanya itu didiemin. Itu kan urusan mereka sendiri, urusan-urusan saya. Itu saya nggak mau, ya itu nggak boleh begitu ya. Tetap harus diingatkan bahwa kita ini sebagai ASN ini satu keluarga besar. Jadi jangan sampai terjadi keluarga kita itu berbuat yang tidak sepatusnya, tidak sepantasnya ya. Itu harus kita ingat. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian ya, ini bagi mereka yang baik-baik mengambil cuti ya, baik-baik mengambil cuti. Nah ini kita lihat karena kita harus 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 adil ya terhadap mereka ya. Saya katakan tadi produktivitas kinerja, produktivitas kinerja itu harus dihargai mereka yang betul-betul bekerja betul-betul ya, atau yang tidak bekerja atau yang mengambil cuti. Cuti tahunan, cuti sakit tanpa rawat inap, cuti alasan penting dan cuti melahirkan. Itu kalau kurang dari atau sama dengan 3 hari, TPP-nya nggak berkurang. TPP-nya nggak berkurang, oke lah. Kalau cuti hak, ya, satu hari diambil 2 hari bolehlah, bolehlah. TPP-nya tidak berkurang. Atau sakit tanpa rawat inap, itu juga TPP-nya tidak berkurang sepanjang kurang atau sama dengan 3 hari. Tapi kalau sudah 4 hari sampai 6 hari itu ada pengurangan TPP 25%. 7 sampai 12 50%,
dan lebih dari 12 sampai dengan 1 bulan sama sekali tidak dapat TPP. Nah ini Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi kami sampaikan, jangan melihat, oh kok 25, kok ini gak adil Pak. Ingat, TPP ini bukan hak kita. TPP itu adalah pemberian, ya. Jadi artinya TPP itu bisa suatu waktu hilang. Kita nggak dapat sama sekali bisa. Yang nggak bisa dihilangkan adalah gaji pokok kita, tunjangan kita, ya. Kalau gaji pokok itu karena kita sebagai ASN. Kalau tunjangan itu karena kita menjabat. Itu kita diberikan atau kita memiliki istri dan anak itu pasti dapat. Tapi kalau TPP itu bukan, sekali lagi, bukan hak kita. Ya, itu pemberian reward pada kita yang memang betul-betul berproduktif, apa yang memiliki produktivitas kerja. Jadi kita atur, ya. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan, Pak itu nggak adil, 4 sampai 6, 25%, 7 sampai 12, itu nggak adil. Bukan begitu. Bukan begitu. Kita sudah mempertimbangkan segala sesuatunya itu agar semuanya bisa berjalan. Kalau 1 sampai dengan 3, oke lah. Ya, karena pegawai juga perlu istirahat setiap bulan. Nah, sedangkan cuti sakit dengan rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap diberi fasilitas kesehatan pembelajaran dari fasilitas Vaskes pembelajaran, maka rawat inap nih ya, sekali lagi, kurang atau sama dengan 6 hari itu tidak dikurangi TPP-nya. Ya, lalu 7 sampai 12 25% dan lebih dari 12 itu 100%. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kami berharap dari segala sesuatunya itu jalanlah secara normal, tingkatkan kinerja kita karena pemberian TPP ini sebenarnya dalam rangka untuk menambah motivasi semangat kita dalam bekerja, tidak sebaliknya, ya. Karena sekali lagi Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi kalau bicara TPP, balik lagi kepada konsep awal, buat TPP itu bukan hak kita. Tambahan penghasilan, namanya aja tambahan penghasilan. Jadi kalau ada uang, makanya tadi ada tertulisan KKD, sesuai kemauan daerah. Kalau keuangan daerahnya tidak memenuhi ekspektasi atau harapan kita, maka kita tidak bisa dapat TPP. Ya, jadi kita dulu pun nggak dapat TPP waktu tahun-tahun awal kita bekerja itu nggak dapat TPP. Jadi jangan sampai salah kaprah. Jadi TPP seolah tuh menjadi hak yang harus diterima. Apalagi nggak terima kalau misalnya pada saat hilang-hilang di tengah itu terus masih ngotot ingin dapat utuh. Nah, kalau begini caranya sudah etikanya. Jadi kalau bicara etika itu sudah yang paling tinggi. Etika sebagai pegawai ini dipertanyakan. Jadi artinya maunya itu maunya mau menang-menangnya aja ya. Jadi artinya kita harus uh, berimbang menilai kinerja dari semuanya. Saya kira itu ya. Dan sebagai permulaan karena ini nanti akan ada kerjasama lanjut, maka sosialisasi tambahan penghasilan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Projo tahun 2005 saya nyatakan dibuka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak PJ Sekda atas pemaparannya. Dan selanjutnya adalah kita ikuti untuk penilaian kinerja perangkat daerah tahun 2025 yang tadi sudah disampaikan oleh Pak PJ Sekda. Akan ada 7 indikator yang nanti akan disampaikan oleh masing-masing penanggung jawab. Yang pertama terkait dengan capaian realisasi program yang akan disampaikan oleh Ibu Heni dari Bapeda Litbang. Monggo. Izin Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak PJ Sekda, yang kami hormati, yang kami hormati seluruh tim TPP, yang kami hormati Bapak Ibu di seluruh perangkat daerah yang hadir pada sosialisasi pada hari ini. Izin menyampaikan terkait dengan realisasi capaian program. Jadi untuk penilaian TPP tahun 2025 memang ada hal yang baru yaitu terkait dengan capaian program dan ini pun nilainya cukup besar.
20%. Jadi mungkin perlu kami berikan gambaran sedikit, Bapak Ibu semuanya, berdasarkan hasil evaluasi tahun lalu, terdapat sekitar 17 indikator program yang tidak tercapai 100%, yang itu terdiri dari 7 OPD. Jadi ini mungkin jadi warning saja buat Bapak Ibu seluruh OPD untuk memperhatikan terkait dengan capaian program, karena tahun 2025 ini nanti akan menjadi salah satu indikator dalam penilaian Tamsil, sehingga diharapkan ini nanti di awal tahun sudah digunakan untuk melakukan evaluasi. Jadi barangkali selama ini pada saat pemilihan subkegiatan atau kegiatan itu tidak atau kurang memperhatikan terkait dengan indikator atau kegiatan yang mendukung capaian program tersebut. Jadi khusus mungkin Bapak Ibu dari seluruh OPD yang dalam beberapa tahun ini tidak dapat mencapai 100%, nanti mulai di perubahan kita mungkin akan mulai maju. Jadi kalau dahulu menggunakan evaluasi semester 1, kalau untuk 2025 akan lebih awal, jadi menggunakan evaluasi triwulan 1. Jadi barangkali nanti di hasil evaluasi triwulan 1 terdapat beberapa capaian program yang agak berat, jadi mungkin bisa dilakukan rekomposisi terhadap kegiatan yang dilakukan. Jadi yang dipilih nanti bisa dipilih kegiatan yang mendukrak pencapaian capaian program Bapak Ibu. Izin menyampaikan terkait dengan bagaimana nanti cara penentuan target. Jadi untuk capaian program ini sebenarnya kita semua sudah familiar, namun demikian untuk selama ini kita melakukan evaluasi atau penilaian terhadap capaian program itu secara triwulanan. Namun demikian untuk tahun 2025 kita akan lakukan per bulan. Jadi nanti untuk capaian program kita akan dari Bapeda akan melakukan DES terkait dengan target program di 2025 sekitar tanggal 6 sampai 12 dengan sangat sebagaimana di ini Bapak Ibu. Nanti dari OPD agar mengisi terkait dengan pagu program, kemudian juga target Renstra, kemudian juga target Renja 2025 dan baseline. Baseline ini adalah capaian 2024 atau yang terakhir apabila untuk realisasi yang 2024 belum rilis. Dan untuk pengisiannya, ini nanti kita menggunakan dari komponen pembentuknya. Jadi definisi operasional, misalnya untuk program penunjang urusan, misalnya untuk program penunjang urusan. Kalau dari definisi operasionalnya itu kan untuk indikatornya persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten, kemudian definisi operasionalnya hasil perhitungan kegiatan layanan penunjang urusan yang dilaksanakan terhadap seluruh kegiatan layanan penunjang urusan yang direncanakan pada tahun yang sama. Jadi nanti pengisiannya bukan misalnya 100%, tetapi 100% itu diperoleh dari mana? Misalnya kalau dari formulanya itu adalah jumlah kegiatan penunjang urusan yang dilaksanakan dibagi dengan jumlah kegiatan penunjang urusan yang direncanakan. Jadi itu diisi di situ. Jadi tidak langsung berapa persen, 100%, tetapi 100% itu diperoleh dari mana. Begitupun untuk yang program urusan. Misalnya untuk di program Rendalef, misalnya itu terkait dengan jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu, kemudian dibagi dengan jumlah dokumen perencanaan yang disusun. Jadi pengisiannya nanti Bapak Ibu untuk mengisi dari komponen pembentuknya. Jadi selama ini sebenarnya ini sudah familiar, namun demikian ini nanti agar diisinya itu per bulan. Jadi kalau kemarin ngisinya per triwulan, ini di breakdown lagi per bulan. Nanti yang akan kita pertanggungjawabkan adalah yang per bulan. Kalau untuk yang misalnya ADUM itu kan kalau dari Bapeda kita lihat ada 6 kegiatan. Artinya di ADUM itu kan semua kegiatan dilaksanakan. Jadi bisa per bulan itu 6 per 6 atau 100%. Jadi setiap bulan 100%. Namun demikian misalnya untuk dokumen di bidang saya di Rendalef ini pada bulan pertama dari 14 dokumen yang direncanakan dalam 1 tahun itu bulan pertama baru dapat tersusun 2. Jadi nanti 2/14 artinya target di bulan Januari ini adalah 14,29%.
Begitu seterusnya. Jadi nanti ini nanti untuk file ini akan kita share, namun akan kami format terlebih dahulu dan nanti Bapak Ibu dapat mengakses di spreadsheet dan yang bisa mengakses nanti dari OPD terkait. Jadi Bapak Ibu tidak bisa saling melihat dari OPD yang lain karena dikhawatirkan karena ini spreadsheet nanti akan terganggu seandainya ada salah input dan sebagainya. Jadi nanti kami akan menggunakan data email Bapak Ibu yang digunakan untuk melakukan mengupload data evaluasi triwulan 3 kemarin. Jadi seandainya nanti ada perubahan alamat email nanti bisa dikomunikasikan kepada kami. Ini untuk penentuan targetnya. Kemudian untuk realisasi, jadi kalau tadi target itu nanti otomatis akan terekap. Jadi ini bisa dilihat di bagian bawah, ini target setiap bulannya. Ini di bulan setelah digabungkan dengan program-program yang lain, ini contoh misalnya Januari ternyata targetnya 75,5 dan terakhir sampai 100%. Nah ini nanti akan muncul di realisasinya, akan muncul di sini. Ini target yang diperjanjikan setiap bulan dan yang ini yang akan dinilai. Nah nanti setiap bulan dari seluruh OPD akan menginput di sini. Jadi nanti menginputnya juga di sekitar sini. Jadi yang di komponen pembentuknya. Misalnya untuk adum, tadi kan setiap bulan adum pasti dilaksanakan. Jadi di input 6/6 yang direncanakan kan 6. Kemudian kalau untuk ini ya, misalnya contoh di bidang Renalab, ini hanya 2. Kemudian targetnya kan 14. Nah ini semua diisi. Nah ini karena realisasinya sesuai dengan target, makanya ini hanya dalam rekapnya dan capaiannya ini nilai 100. Nanti coba kita lihat, seandainya ini saya tulis 1. Artinya kan tidak sesuai dengan target yang direncanakan di awal. Nah, ini nilainya menjadi 98,4. Jadi ini nanti otomatis. Ini sudah kita rumuskan, nanti Bapak Ibu tinggal mengisi saja untuk di komponen pembentuknya. Yang di ini prosentasenya ini juga nanti akan terumus otomatis. Jadi Bapak Ibu hanya mengisi di komponen-komponen pembentuknya. Selanjutnya, nanti sebagai bahan verifikasi kami, nanti mohon Bapak Ibu mengisi link data dukung. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi link data dukung, karena ini nanti data dukungnya untuk 12 bulan, jadi mohon dibikin per folder. Jadi biar satu link, tetapi nanti dalam link itu ada per bulannya. Jadi setiap ini bisa bikin link data dukung OPD mana, tetapi di dalamnya ada misalnya bulan Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember. Seperti itu. Karena kalau tadinya mau kami buatkan setiap bulan, kemudian ada linknya, nanti akan terlalu panjang. Saat nanti dicetak, nanti juga akan agak terlalu lebar. Jadi linknya satu, tetapi nanti ada foldernya di dalam link masing-masing OPD. Jadi mungkin itu dulu, nanti barangkali ada pertanyaan bisa sambil jalan. Mungkin dari kami matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Eni atas paparannya terkait dengan indikator capaian realisasi program, dan untuk yang kedua terkait dengan capaian realisasi visi kegiatan disampaikan oleh Pak Dodi. Monggo bisa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami akan kita kerjakan pada tahun yang akan datang tentang penilaian capaian kinerja fisik untuk OPD. Bapak Ibu yang kami hormati, setiap tahun, setiap bulan Bapak Ibu sudah melaksanakan prosesnya hampir masih sama, cuman ada beberapa tadi untuk realisasi fisik kegiatan ada penurunan bobot dari keseluruhan. Jadi untuk tahun 2025 nanti kita mendapatkan bobot besar 15% untuk capaian kinerja fisik. Kemudian untuk formulanya masih tetap sama, yaitu realisasi kinerja fisik sampai dengan bulan bersangkutan dibagi dengan target fisik 1,5 bulan
yang bersangkutan karena 100%. Ini masih sama dengan tahun yang lalu. Hanya kami mengharapkan tambahan dari teman-teman OPD untuk mengisikan dokumen yang bisa mendukung hal tersebut. Misalkan mungkin di Sawiji sudah tersedia tempatnya dan lokasinya, monggo bisa dikersanya di laporan Sawiji Bapak Ibu. Nanti kami akan melihat secara bulanan untuk capaian baik realisasinya sendiri maupun dokumen yang mendukung dari kinerja tersebut. Saya kira masih simpel seperti itu yang kami kerjakan untuk tahun 2025. Tambah juga bahwa kami nanti secara kumulatif akan kita kumpulkan semua capaian-capaian dari masing-masing program untuk mencapai pada capaian kinerja OPD secara utuh. Itu saja yang kami sampaikan, sehingga nanti capaian yang harus capaian yang dicapai oleh masing-masing OPD bisa kita sampaikan, bisa kita dapatkan dari keseluruhan dari indikator yang sudah Bapak Ibu isi. Demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi yang sudah menyampaikan terkait capaian realisasi fisik. Yang selanjutnya adalah terkait dengan capaian kinerja realisasi keuangan yang seharusnya akan disampaikan oleh tim dari BPKPAD, namun izin saya akan sedikit sampaikan karena tim dari BPKPAD sedang fokus untuk tahun 2025 anggaran. Terkait dengan capaian kinerja realisasi keuangan ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada bulan Januari itu berdasarkan pada pengambilan uang persediaan masing-masing perangkat daerah. Dan untuk bulan Februari sampai dengan Desember dengan perhitungan perbandingan antara realisasi kinerja keuangan sampai dengan bulan A dibandingkan target kinerja keuangan sampai dengan bulan A. Terus lanjut, untuk ini ada presentasenya. Bulan Februari-Maret untuk realisasi lebih dari 50% akan mendapatkan persentase 100%, 40 sampai dengan 50%, 90%, 30% sampai dengan kurang dari 40% itu mendapatkan nilai 75%, 20% sampai dengan 30% akan mendapatkan nilai 50%, dan kurang dari 20% mendapatkan nilai 0. Ini untuk bulan Februari dan bulan Maret. Untuk bulan April, Mei, Juni, dengan realisasi lebih dari 60% mendapatkan nilai 100%, 50% sampai dengan 60% mendapatkan nilai 90%, 40% sampai dengan 50% mendapatkan nilai 75%, 30% sampai dengan kurang dari 40% mendapatkan nilai 50%, dan kurang dari 30% mendapatkan nilai 0. Kemudian untuk bulan Juli, Agustus, September, dengan realisasi lebih dari 70% mendapatkan nilai 100%, 60% sampai 70% mendapatkan nilai 90%, 50% sampai dengan kurang dari 60% mendapatkan nilai 75%, 40% sampai dengan kurang dari 50% mendapatkan nilai 50%, untuk kurang dari 40% tidak mendapatkan nilai atau 0. Untuk bulan Oktober, November, Desember, realisasi lebih dari 80% akan mendapatkan nilai 100%, 70% sampai dengan 80% mendapatkan nilai 90%, 60% sampai dengan 70% mendapatkan nilai 75%, 50% sampai kurang dari 60% mendapatkan nilai 50%, dan kurang dari 50% tidak mendapatkan nilai atau 0. Dalam hal terjadi efisiensi anggaran, maka persentase capaian keuangan dan capaian realisasi kinerja perangkat daerah disesuaikan dengan persentase efisiensi anggaran. Ini untuk tahun-tahun sebelumnya tidak ada perubahan. Monggo untuk lanjut terkait dengan optimalisasi pemanfaatan TI yang akan disampaikan oleh Pak Slamet dari Dinkominfo Staf Sandi. Monggo langsung.
Terima kasih Mas. Terkait dengan rencana kinerja jadi ini dulu pertama ada dulu memang sama seperti yang di tahun 2004 kita 20%, ada kemungkinan jadi 15%, dan biasanya ada bobot terkait dengan food itu kita ada jadi 5 pengukuran. Jadi di DI itu bobot 100, kalau itu hanya 2 muatan ADP dengan website, dan kita akan tindak lanjut dengan pengaduan. Untuk 2025 ini kita ada 5 poin yang dibutuhkan mendapat 100% untuk mendapatkan 15%. Poin pertama adalah informasi website, kita bobot 30%. Kemudian poin untuk salah satu media sosial itu kita bobot 15. Kemudian untuk poin penanganan penjalanan pengaduan masyarakat itu bobot 25. Kemudian di poin keempat tuh kemampuan penyampaian IPPTD, nanti pakai nomor 1 dari 1 bobot 15 dan kelengkapan informasi. Untuk updating ini dari bobot 30 dan 15 itu kita poin yang pertama itu kita kalau 100% itu kalau berita itu lebih dari 20 dan itu dari jumlah judul ya, kemudian dan penayangan maksimal 3 kali 24 jam dari event atau kejadian. Ini kita harapkan teman-teman ada ketika ada berita ya maksimal 3 hari itu sudah diupload. Ini kita dapatkan 100%, kalau 80% itu ketika 12 sampai 20 judul beritanya, dan uploadnya sama 3 kali 24 jam kejadian dan berita. Kemudian 60% untuk 4 sampai 11 judul berita dan 40% untuk kurang dari 4 judul berita. Kemudian di poin ketiga ada relasi terhadap pemanfaatan penanganan tindak lanjut sama untuk aduan, entah dari aduan channel-channel seperti Mensos, kemudian spam lapor, Worjo itu ada ketika direspon kalau dapat dalam direspon 100% itu ada 100%. Ketika ada 5 sudah direspon semuanya jadi 100%. Kemudian direspon 75% sampai 100% itu 80%. Kemudian 60% itu 50% sampai 75% itu 60% ini. Kemudian untuk dapat 40% itu antara 25 sampai 50% dari jumlah jual. Kemudian 20% kalau kurang dari ya, jumlah jual. Kemudian yang poin keempat ini sebenarnya punya 1 dan 0 sebenarnya ini 15. Ini penyampaian media atau laporan terkait dengan standar layanan seperti ini. Nanti laporan ini ketika perangkat daerah mendapat ini misalkan tidak ada permohonan informasi yang dilaporkan PPID utama yaitu Kominfo, misalnya tidak ada ya tetap ada laporan nihil. Jadi ada permohonan informasi terhadap perangkat daerah. Kami minta saya minta mohon informasi buat apa, di siapa itu ada di lampiran pergi ya nanti jangan dilihat itu ada di pergi nanti. Ada lampiran kalau mau lihat di laporan kita dibuka nanti kita sama-sama untuk lihatnya kalau yang untuk lampiran. Dan jelas kalau ini disampaikan sebelum tanggal 5. Kita dapat poin 15. Poinnya 15. Ketika lebih dari tanggal 5 ya kita nilai 0. Kemudian yang poin terakhir adalah kelengkapan informasi publik terbaru. Nah, ini yang harus dilengkapi Bapak Ibu perangkat daerah ketika website itu ada 5 poin yang harus disediakan. Informasi kanal aduan. Jadi di website panjenengan itu ada aduan yang ditempelkan di website panjenengan, ya. Entah itu dari aduan yang sifatnya ditempelkan link, monggo silakan. Tapi yang jelas ada aduan yang langsung ke perangkat daerah. Kemudian yang kedua ada ketersediaan daftar pejabat dan SOTK. Namun nama pejabatnya tidak menyebutkan NIP karena itu adalah undang-undang terkait dengan keamanan peduli pribadi, data pribadi. Ini yang ini jangan ditampilkan nama saja nanti untuk nama-nama pejabat perangkatnya. Kemudian ketersediaan informasi dokumen LHKPN dan LHKAN. Ini
kalau bisa ditampilkan di situ. Kemudian ketersediaan anggaran IPA itu hanya sebagai ringkasan saja. Ini bukan ringkasan keuangan DPA di perangkat daerah masing-masing. Kemudian yang kelima, ini ketersediaan laporan kinerja instansi. Dan ini kita bobot dari 5 ini ketika tersedia 5, itu 100%. Kemudian ketika hanya tersedia 4, 8%. Kemudian hanya tersedia 2, 40%. Dan 20% hanya tersedia 1. Dan kalau tidak ya 0. Itu mungkin ya. Dan setidaknya nanti ini tidak hanya seperti ini, nanti setiap ada banner yang tidak jumlahnya tidak habis ya, kalau ini nanti bisa dituangkan atau ini istilahnya kan data yang periodik, kalau yang ada perubahan langsung di. Mungkin itu yang masih sampaikan dari Pak Gubernur. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Matur suwun Mbak Slamet caranya terkait optimalisasi pemanfaatan TI. Yang selanjutnya terkait dengan capaian kinerja pengawasan yang akan disampaikan oleh Ibu PLT Inspektur kepada Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ya, Pak Ibu sekalian, narasumber pada kegiatan sosialisasi penilaian capaian kinerja perangkat daerah. Bapak Ibu sekalian, peserta sosialisasi penilaian capaian kinerja perangkat daerah yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan pedoman penilaian capaian kinerja perangkat daerah terkait dengan capaian kinerja pengawasan. Bapak Ibu sekalian, ini untuk terkait dengan capaian kinerja pengawasan sebenarnya sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya dalam rangka untuk penilaian PTP di masing-masing perangkat daerah. Khusus untuk tahun 2025 nanti ada sedikit perubahan, yang mana untuk pedoman untuk penilaian capaian kinerja perangkat daerah kalau di tahun 2024 dan sebelumnya itu hanya terkait dengan audit ataupun pemeriksaan yang kita laksanakan di perangkat daerah tertentu yang memang kita melaksanakan kegiatan pengawasan yaitu pemeriksaan atau audit. Namun untuk di tahun 2025 nanti kinerja pengawasan ini kita laksanakan untuk yang pertama yaitu pemeriksaan atau audit kinerja, kemudian yang kedua pemeriksaan atau audit dengan tujuan tertentu, kemudian selanjutnya terkait dengan evaluasi manajemen risiko. Untuk pemeriksaan ataupun audit kinerja dan audit kinerja audit dengan tujuan tertentu ini hanya kita laksanakan di OPD-OPD tertentu. Sedangkan untuk evaluasi atas manajemen risiko ini akan kita laksanakan di semua perangkat daerah. Kemudian atas pemeriksaan yang sudah dilaksanakan oleh inspektorat yang kita terbitkan laporan hasil pemeriksaan, kita sampaikan kepada perangkat daerah. Atas rekomendasi yang kita sampaikan pada LHP tersebut, perangkat daerah wajib menindaklanjuti atas LHP yang sudah diterbitkan. Kalau terkait dengan administrasi, maka tindak lanjutnya paling lambat selama 15 hari semenjak LHP diterima oleh perangkat daerah yang bersangkutan. Kemudian yang terkait dengan keuangan, tindak lanjutnya adalah paling lambat 60 hari kalender sejak laporan hasil pemeriksaan diterima. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan terkait tindak lanjut tersebut atas audit ataupun pemeriksaan baik itu dengan tujuan tertentu maupun audit yang lain ataupun audit kinerja yang kita laksanakan di perangkat daerah tertentu. Pada waktu nanti teman-teman kami melaksanakan pemeriksaan di perangkat daerah Bapak Ibu sekalian, kita akan membuat semacam berita acara kesepakatan terkait timeline tindak lanjut atas rekomendasi yang akan kami sampaikan. Jadi kalau itu bersifat saya sampaikan 14 hari, kemudian kalau bersifat keuangan 16 hari. Kemudian kalau rekomendasinya itu bersifat penyusunan kebijakan atau aturan, maka sesuai dengan bersama. Jadi kesepakatan antara teman-teman pemeriksa dengan objek pemeriksaan. Jadi kita buat kesepakatan, karena kalau yang bersifat atau penyusunan kebijakan atau aturan tentu saja tidak bisa segera ditindaklanjuti dengan tuntas. Karena kalau untuk penerbitan kebijakan seperti peraturan bupati, kemudian juga
mungkin perda, ini tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga nanti didasarkan pada kesepakatan antara tim pemeriksa atau tim audit dengan objek pemeriksaan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang perlu diperhatikan, kalau di tahun 2024 dan sebelumnya, atas tindak lanjut hasil pemeriksaan ini bisa dinilai 100% dari bobot yang ada di jaminan terbuk yaitu 15%. Apabila sudah berprogres ditindaklanjuti, itu untuk tahun 2024 dan sebelumnya sudah bisa dinilai 100%. Namun demikian, untuk 2025 nanti bisa dinilai 100% dengan bobot dari keseluruhan dan dari pengawasan itu 15%, apabila tindak lanjut itu sudah tuntas semua. Seperti yang disampaikan tadi, yang bersifat administratif maupun yang bersifat keuangan. Ataupun nanti yang bersifat penyusunan kebijakan aturan. Jadi kalau sudah dinyatakan tuntas ataupun selesai, akan mendapatkan nilai 100 pada objek pemeriksaan tersebut. Kemudian yang terkait dengan manajemen risiko, evaluasi manajemen risiko ini di tahun 2025 akan dilaksanakan pada seluruh perangkat daerah tanpa terkecuali, sehingga hasil evaluasi itu nanti akan sebagai dasar bagi kami untuk membuat penilaian terhadap tindak lanjut atas hasil evaluasi yang kita laksanakan atau hasil evaluasi atas yang kita laksanakan di semua perangkat daerah. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk tahun 2025 memang agak berbeda. Kalau di 2024 dan sebelumnya itu hanya atas pemeriksaan ataupun kinerja dan itu, tapi untuk tahun 2025 ke depan ditambah dengan atas evaluasi manajemen risiko. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apabila tindak lanjut tersebut belum tuntas atau belum selesai ditindaklanjuti semuanya, maka akan mendapatkan pengurangan sebanyak 15% sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi mohon diperhatikan kembali Bapak Ibu sekalian untuk di 2025 untuk tindak lanjut atas hasil pemeriksaan ini harus ditindaklanjuti sesuai dengan yang sudah tertuang dalam peraturan Bupati Purworejo. Karena memang ini agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya hanya berprogres saja sudah bisa dinilai 100%, tapi kalau di 2025 ke depan 100%. Karena mengingat kalau dievaluasi dari tahun-tahun sebelumnya, dari objek pemeriksaan atau perangkat daerah ini menyampaikan tindak lanjutnya itu hanya berupa tanggapan bahwa bahwa akan menindaklanjuti atas laporan hasil pemeriksaan tersebut. Jadi hanya tanggapan atau jawaban saja, tapi tidak ada dokumen konkret atas tindak lanjut tersebut. Sehingga untuk ke depan di 2025, selain berupa tanggapan bahwa akan menindaklanjuti, juga harus disertakan dokumen konkret tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang ada pada laporan hasil pemeriksaan. Mungkin itu beberapa yang perlu kami sampaikan. Barangkali nanti kalau ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Eni atas paparannya. Dilanjutkan dengan capaian kinerja peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang akan disampaikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa kepada Pak Ajik. Monggo. Baik, terima kasih. Saya hormati Bu Asisten, teman-teman Kabak dan semuanya, tim DPP. Sebenarnya ini di teman-teman OPD bukan hal baru kaitannya dengan namanya RUP. RUP di situ ada tagging P3DN dan sebagainya, termasuk komitmen. Jadi ini bukan sebenarnya hal baru. Memang hal barunya adalah di sini karena sekarang masuk dalam penilaian di dalam penilaian TPP. Nah ini sedikit dari kami bahwa di Januari dinilai adalah di input RUP sudah 100%. Jadi termasuk target PDN di situ minimal 95. Untuk Februari dan Desember perhitungannya adalah relasi PDN sampai dengan bulan A
komitmen PDN sampai bulan A kali 100%. Nah ini realisasi adalah teman-teman OPD biasanya sudah membuat namanya yang kayak kertas kerja sebenarnya. Itu sudah teman-teman buat sebenarnya. Karena di situ di RUP pun muncul rencana pelaksanaan bulan apa itu sebenarnya sudah muncul. Nah, kemudian relasi PDN di sini adalah kita menggunakan data big box LKPP. Nah ini teman-teman kalau sudah secara sistem semua sebenarnya tidak usah apa artinya input lagi karena kalau sudah melalui e-katalog, melalui tender dan sebagainya itu adalah sebenarnya sudah terinput otomatis di dalam big box. Kemudian yang kemarin ini kami sampaikan adalah beberapa yang sering kami ingatkan bahwa input data paket yang terlihat dengan metode pengadaan di sini ada pengadaan langsung, e-katalog tender, hingga tahapan bulan serah terima dan penilaian kinerja dalam aplikasi SPSE. Artinya di sini teman-teman PPK adalah sampai dengan penyelesaian akhir sampai dengan berita acara serah terima. Karena kalau belum sampai dengan akhir itu tidak terbaca di dalam big box, termasuk komitmen dan realisasi. Kemudian penulisan input data paket sedang atau dilaksanakan menggunakan metode pengadaan langsung maupun swakelola mulai fitur pencatatan non tender lah ini yang kadang teman-teman juga teman-teman OPD jangan lupa ini kalau tidak melalui aplikasi pengadaan langsung dan katalog dan sebagainya ini jangan lupa dicatatkan karena pencatatan itu nanti secara otomatis juga nanti muncul realisasi di dalam boxnya LKPP. Kemudian khusus bulan Juli Desember ini memang ada tambahan penginputan SIP DP3DN yang akan dinilai oleh tim P3DN. Ini kenapa dibuat semesteran adalah karena realisasi dan target kadang Bapak Ibu semua berjalannya adalah di bulan itu. Nah ini adalah capaian realisasi penggunaan PDN, lebih dari 90% akan dibobot 100%. Kemudian 80% sampai 9% akan dibobot 90%. Dan seterusnya sampai dengan kurang dari 10% akan dibobot 10%. Saya kira itu dari kami yang dapat kami sampaikan. Adapun nanti kami membuka artinya konsultasi dalam apa artinya big box-nya LKPP. Kami siap membantu Bapak Ibu semua dalam hal inputting ataupun penggunaan big box-nya LKPP. Ini saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Haji yang telah memaparkan terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Selanjutnya terkait dengan capaian realisasi inovasi yang akan disampaikan oleh Ibu Upi dari Bapeda Litbang. Bisa langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait inovasi perangkat daerah, ini juga sebenarnya bukan hal yang baru. PPT. PPT-nya besar, yang PPT, PPT saya. Bukan. Bukan. Tadi yang saya. Share screen langsung kembali. Enggak C, itu host. Bukan itu, Mas. Tadi yang saya sudah. Tadi udah coba. Ya, oke. Terima kasih. Kami ingin sampaikan, ini juga bukan hal baru, seperti yang sampaikan tadi terkait P3GR, inovasi perangkat daerah, ini juga bukan hal yang baru. Hanya barunya ini masuk ke dalam penghitungan TPP. Baik, yang utama dinilai dari kinerja inovasi perangkat daerah ini adalah tingkat kematangan inovasi perangkat daerah.
Nah, tingkat kematangan inovasi perangkat daerah itu nanti seperti apa? Ini akan kami sampaikan kembali, walaupun beberapa waktu yang lalu sudah pernah kita sampaikan di Raportek Inovasi Perangkat Daerah yang kita selenggarakan di bulan Oktober. Next, Mas, slide berikutnya. Kematangan inovasi perangkat daerah itu kondisi di mana inovasi perangkat daerah dalam proses pembangunannya melalui tahapan-tahapan tertentu dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh stakeholder. Ini mengikuti pola yang dilakukan Kemendagri di dalam menilai inovasi daerah yang melahirkan skor indeks inovasi daerah. Nah, itu semua proses pembangunan inovasi itu dilacak, itu yang akan menjadikan indikator kematangan. Mulai dari proses persiapan itu ada indikatornya, kemudian dari proses pembangunannya, kemudian proses pengkomunikasian ke pengguna atau calon pengguna, proses penerapan, dan yang terakhir sampai ke proses pemantauan. Jadi keseluruhan proses itu dilihat dan sudah ada kriteria-kriteria tertentu yang menunjukkan bahwa inovasi itu matang atau belum. Nah, ini ada secara keseluruhan ada 21 indikator. Next, berikutnya. Nah, ini 21 indikator untuk mengukur kematangan inovasi perangkat daerah sudah berkali-kali juga kita sampaikan. Saya kira Bapak Ibu di perangkat daerah pasti juga sudah hafal. Ada 21. Nah, ini yang akan di breakdown ke dalam 6 bulan. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya mungkin cukup berat Bapak Ibu karena diminta menyampaikan data dukung itu dalam waktu 1 bulan, ya, 1 bulan untuk 21 indikator untuk tahun 2022, 2023, dan 2024. Nah, untuk besok tahun 2025 ini karena baru pertama kali masuk ke dalam TPP, ini indikator 21 indikator ini kita bagi ke dalam 6 bulan. Jadi dicicil Bapak Ibu. Kita menilainya mencicil, Bapak Ibu uploadnya juga bisa dicicil. Untuk bulan pertama itu adalah yang pertama ini hanya proposal inovasi perangkat daerah. Ini yang bagian paling atas. Nah, proposal inovasi perangkat daerah itu terdiri dari beberapa hal. Yang utama ini nama inovasi, kemudian waktu. Waktu itu adalah waktu uji coba, waktu penerapan, dan kalau sudah di tahap pengembangan nanti juga termasuk waktu pengembangan. Tapi kalau hanya sampai penerapan itu cukup 2 saja, waktu uji coba dan waktu penerapan. Kemudian yang ketiga itu rancang bangun. Rancang bangun memang ada syaratnya minimal 300 kata yang terdiri dari dasar hukum, permasalahan, isu strategis, kemudian metode pembaharuan, keunggulan, dan cara kerja. Ini tidak sulit Bapak Ibu, nanti kita juga sudah siapkan template. Nanti tinggal Bapak Ibu bisa mengisi di dalam template yang sudah kita siapkan. Ada contoh-contohnya juga. Kemudian berikutnya di proposal itu yang perlu diisi adalah tujuan, manfaat, dan hasil. Nanti masing-masing itu ada skornya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, nanti di bulan Februari itu indikator nomor 2 sampai dengan nomor 5 gitu ya. Regulasi ketersediaan SDM, dukungan anggaran, dan fintech. Jadi nanti 20 indikator sisa itu dibagi ke dalam 5 bulan. Setiap bulan hanya 4. Hanya 4 nih. Untuk Februari itu nomor 2 sampai dengan nomor 5. Regulasi ketersediaan SDM, dukungan anggaran, dan fintech. Kemudian bulan berikutnya di bulan Maret itu nomor 6 sampai dengan nomor 9 itu integrasi program dan kegiatan inovasi dalam RKPD, keterlibatan aktor inovasi, pelaksana inovasi daerah, dan jejaring inovasi. Itu di bulan Maret. Kemudian di bulan April nanti ada sosialisasi, pedoman teknis, kemudian informasi layanan, dan kecepatan penciptaan inovasi. Kemudian di bulan Mei ada kemudahan proses inovasi yang dihasilkan, kemudian penyelesaian layanan pengaduan, online system, dan replikasi. Nah, yang terakhir di bulan Juni ini adalah penggunaan IT, pemanfaatan inovasi, monitoring dan evaluasi inovasi daerah, dan kualitas inovasi daerah.
Ini masing-masing untuk perangkat daerah diberlakukan atas inovasi yang sudah diterapkan di tahun 2023 dan atau 2024 di bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Kemudian nanti diulang kembali pada bulan Juli sampai dengan Desember, itu diberlakukan untuk pembaharuan inovasi sebelumnya atau inovasi yang baru. Apabila Bapak Ibu perangkat daerah melaporkan inovasi yang baru. Gitu untuk bulan Juli dan Desember sama tadi pembagiannya. Bulan Juli itu juga mulai dari proposal lagi, tapi atas pembaharuan atau atas inovasi yang baru. Gitu nih Bapak Ibu. Terusnya sampai dengan 2 sampai dengan 21 indikator. Itu indikatornya, kemudian menilainya seperti apa? Ini next di slide berikutnya. Menilainya seperti ini target. Ini target kinerja kematangan inovasi perangkat daerah. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menentukan ingin dinilai berapa. Kalau ingin dinilai 100, itu berarti ada di posisi A. Pada posisi A itu berarti pada bulan Januari harus bisa meraih kematangan 12 sampai dengan 15. Kemudian kalau di bulan Februari itu 30 sampai dengan 42. Di bulan Maret itu 41 sampai dengan 57. Di bulan April 51 sampai dengan 69. Di bulan Mei itu 59 sampai dengan 93. Kemudian di bulan Juni itu 84 sampai dengan 126. Itu kalau ingin kalau kinerjanya penuh dinilai A itu 100%. Kalau di level bawahnya nanti di B itu 80%, bawahnya lagi C itu 60%, bawahnya lagi D itu 40%. Nah, itu sifatnya kumulatif Bapak Ibu di bulan Januari 12 sampai dengan 15, di bulan Februari kinerja Januari itu dihitung kembali untuk penghitung Februari ditambah indikator bulan Februari tadi ya. Kalau yang Januari tadi kan dari nilai atas proposal. Nilainya antara 2 sampai dengan 15 itu dapat A. Ini kemudian kalau di Februari, nanti yang Januari itu ditambahkan dengan nilai atas indikator nomor 2 sampai dengan 5 tadi ya, 4 indikator baru tadi dijumlah itu nilainya 30 sampai dengan 42 itu yang nanti mendapat kematangan penuh 100%, mendapat skor 100%. Begitu seterusnya jadi kumulatif. Jadi nanti kalau di bulan kedua, kuncinya memang di bulan Januari dan masih diperkenankan melakukan perbaikan atas kinerja di bulan sebelumnya, diperbaiki di bulan berikutnya karena kan skornya nanti terhitung di bulan berikutnya lagi. Jadi misalnya Januari mendapatkan 11, 11 itu kan ada di B. Di B. Jadi nanti bulan Januari pasti nilainya B kan ya, 8. Tapi di Februari Bapak Ibu bisa A. Kalau 11 tadi diperbaiki menjadi paling enggak 12 ditambah yang Februarinya full nanti bisa 30 begitu. Jadi Mas bisa diperbaiki terus, bahkan harus diperbaiki terus setiap bulannya kinerja indikator di bulan-bulan sebelumnya itu harus diperbaiki lagi di bulan berikutnya gitu karena itu mensupport kinerja bulan-bulan berikutnya. Sifatnya kumulatif Bapak Ibu. Jadi ini memang mendorong supaya nanti inovasi perangkat daerahnya itu semua bisa cukup matang. Jadi cukup mensupport dari indeks inovasi daerah maupun nanti insentif fiskal buat daerah. Itu. Di akhir periode di bulan Juni diharapkan yang nilainya itu 84 kematangan. Gitu. Ini untuk target kinerjanya. Kemudian yang nilainya 12 bisa dapat 12, bisa dapat 15 itu seperti apa? Itu mungkin kita bisa lihat di lampiran pedoman. Tolong Mas Wahyu lampiran pedoman tadi yang Word-nya tadi. Ini ada di lampiran SK pedoman Bapak Ibu. Mungkin bisa dibesarkan sedikit Mas.
Oke. Nah, ini untuk proposal inovasi itu ada beberapa item tadi ya. Ini yang untuk kinerja bulan Januari. Nah, sebenarnya cukup mudah, tidak sulit Bapak Ibu. Yang penting ada beberapa yang hanya cukup terisi gitu ya. Nama inovasi terisi saja itu sudah dapat nilai 1. Kemudian waktu uji coba terisi dapat nilai 1. Nah, nanti yang agak nilainya lebih sedikit itu ada di rancang bangun. Rancang bangun khususnya di permasalahan, apabila permasalahan terisi sangat jelas, itu nanti dapat nilai 2. Kemudian di isu strategis itu cukup terisi saja untuk menjelaskan tentang isu strategis terkait dari inovasi Bapak Ibu. Next, berikutnya Mas. Oke. Nah, kemudian yang juga ada nilai lebihnya nanti bisa di metode pembaharuan, keunggulan, dan cara kerja inovasi. Ini memang kuncinya di rancang bangun itu. Jadi apabila isian Bapak Ibu di situ terisi sangat jelas, menggambarkan betul-betul menjelaskan tentang metode pembaharuan inovasi, tentang keunggulan inovasinya, kemudian tentang cara kerja inovasinya, itu nanti mendapat skor 2. Berikutnya, tujuan, manfaat, dan hasil itu cukup diisi saja, asal terisi sudah bisa dapat nilai 1. Di kuncinya Bapak Ibu kalau ingin nilainya lebih itu ada di rancang bangun tadi ya, yang permasalahan, keunggulan, metode pembaharuan, dan cara kerja. Itu yang nilainya lebih dari yang lainnya. Kemudian di bulan Februari itu regulasi inovasi daerah itu kita mengikuti pola yang dilakukan Kemendagri. Jadi ini kita nggak ngarang, nah, ini sesuai dengan regulasi dari Mendagri. Untuk regulasi inovasi daerah yang parameter 1 itu keputusan kepala perangkat daerah. Jadi kalau regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi itu berupa keputusan kepala perangkat daerah, itu nilainya 1. Tapi kalau berupa keputusan kepala daerah, itu nilainya 2. Kalau berupa peraturan kepala daerah, nilainya 3. Itu masing-masing dikalikan bobot. Itu ada di kolom 4, ada bobotnya. Bobot untuk regulasi ini cukup tinggi, bobotnya 3. Ini 3 kali nilai tadi ya. Ini di kolom yang 3 kolom yang paling kanan itu sudah kita simulasikan angkanya. Jadi bisa 3, 6, atau 9. Untuk regulasi ini bisa juga berupa bonus untuk Bapak Ibu perangkat daerah karena keputusan kepala daerah yang menetapkan nama-nama inovasi daerah itu sudah ada, sudah disiapkan Bapeda. Jadi Bapak Ibu, kalau yang inovasinya memang kemarin sudah terdaftar, itu pasti nanti dapat skor 6, yaitu di parameter 2, keputusan kepala daerah. 2 kali 3, 6. Itu seterusnya. Untuk masih di bulan Februari itu terkait ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah. Itu SDM yang mengelola suatu inovasi daerah. Itu untuk parameter 1 itu kalau hanya ditangani oleh 1 sampai 10 SDM. Kalau ditangani 11 sampai 30 itu ada di parameter 2. Kalau yang paling tinggi ini adalah lebih dari 30. Karena ini memang didorong perangkat daerah dalam mengelola inovasi untuk berjejaring. Jadi tidak ditangani sendiri. Ya. Jadi pasti berjejaring nanti juga berkaitan dengan indikator-indikator berikutnya terkait keterlibatan stakeholder dan aktor di luar perangkat daerah. Kemudian ini juga masih di bulan Februari untuk dukungan anggaran. Dukungan belanja yang mendukung penerapan inovasi pada program kegiatan organisasi atau pelaksana inovasi. Itu kalau dibiayai hanya 1 tahun jalan, itu hanya 1. Kalau 2 tahun itu ada di parameter 2. Kalau 3 tahun berturut-turut itu ada di parameter 3. Begitu seterusnya, next halaman berikutnya, Mas. Oke. Ini bacakan satu-satu atau enggak ya? Enggak. Ya, nanti dibaca sendiri bisa. Nah, ini sebenarnya nanti ada di pedoman ya, Bapak Ibu. Ada di pedoman. Semua nanti bisa
dipelajari. Kami tadi sampaikan caranya membaca nanti seperti itu, gitu ya. Itu parameter 1 itu berarti nanti skornya 1. Parameter 2 skornya 2. Parameter 3 skornya 3, gitu ya. Kemudian di skor yang 3 kolom paling kanan itu adalah nanti nilainya, nilai kematangannya di situ. Jadi skor kali bobot kali parameternya itu sudah kita tuliskan. Ya, untuk yang 1 kolom 4 kali kolom 5 itu 1. Untuk nilai 2 itu kolom 4 kali kolom 6. Sore baru berangkat. Itu seterusnya sampai indikator nomor 1. Kita kembali ke PPT tadi Mas, ada sedikit informasi tambahan lagi. Nah, ini Bapak Ibu nanti untuk mengisikan ini aja. Untuk mengisikan data dukung itu cukup masuk ke alamat link ini ya, indeks inovasi BSKDN Kemendagri.go.id. Ini sudah kita latihkan juga. Mohon nanti untuk yang kemarin bulan Oktober mengikuti pelatihan nanti menginfokan ya kepada pimpinannya, harusnya pasti sudah tersampaikan. Juga di beberapa perangkat daerah yang kemarin kita lakukan pendampingan, yang memohon pendampingan kita sudah sampaikan juga, nanti masuk lewat ini ya, indeks inovasi BSKDN Kemendagri.go.id. Jadi kita memang betul-betul pakai polanya Kemendagri gitu ya. Kemudian pedoman, template, dan contoh itu semua ada di link Bit.ly Rakortek Inopda 2024. Ini semua materi Rakortek tanggal 16-17 Oktober 2024. Di situ sudah ada contoh-contoh data dukung yang kurang lebih kematangannya lumayan 2 dan 3 begitu. Kemudian juga ada template-template yang bisa digunakan Bapak Ibu, tinggal isi sesuai inovasinya masing-masing. Begitu mungkin dari bidang litbang, barangkali nanti masih ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Dita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mbak Cipanti yang sudah menyampaikan terkait inovasi ini sudah detail sekali dan sudah ada beberapa kali pembekalan. Lanjut ke materi PPT Mas yang terakhir. Materi Rakorpim. Untuk ini ada hal yang baru terkait penilaian kinerja staf ahli. Slide 23. Nah, lanjut. Jadi untuk staf ahli ini ada penilaiannya terkait dengan jumlah masukan, saran, pertimbangan, kajian, telahan sesuai dengan bidangnya yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekda ini bobotnya 40%. Dan yang kedua terkait kualitas dari masukan, saran, pertimbangan, kajian, telahan sesuai dengan bidangnya ini 60%. Dan dalam hal staf ahli tidak memberikan masukan, saran, pertimbangan, atau kajian atau telahan sesuai dengan bidangnya yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada sekretaris daerah, maka diberikan nilai kinerja sebesar 30%. Ini khusus untuk yang staf ahli. Lanjut, Mas. Terkait dengan mekanisme penilaian, ini tadi untuk tim penilai sudah dipaparkan semuanya, ada 7. Untuk realisasi kinerja program, ini nanti ada di Baprida. Realisasi visi kegiatan, ini di bagian administrasi pembangunan Seda. Realisasi keuangan, ini di BPKPAD. Realisasi pemanfaatan TI, ini ada di Kominfo Sandi. Realisasi pengawasan ini ada di Inspektorat Daerah. Realisasi peningkatan penggunaan P3DN melalui tim P3DN dan bagian pengadaan barang jasa Seda, dan realisasi inovasi melalui Baprida. Lanjut. Nah, ini terkait dengan ketentuan pelaporan, ini tidak ada perubahan dari Perbub sebelumnya. Itu disampaikan paling lambat tanggal 7. Jika tanggal 7 jatuh pada hari libur, maka laporan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal 7. Dan apabila laporan disampaikan pada kurun waktu tanggal 8 sampai tanggal 10, maka alokasi TPP akan dicairkan perangkat daerah dikurangi sebesar 15%. Apabila laporan disampaikan pada kurun waktu tanggal 11 sampai tanggal 12, pagu alokasi TPP yang dapat dicairkan perangkat daerah dikurangi sebesar 30%.
Terus apabila laporan disampaikan pada kurun waktu tanggal 13 sampai dengan tanggal 15, pagu alokasi TPP yang dapat dicairkan perangkat daerah dikurangi sebesar 50%. Dan apabila laporan disampaikan pada kurun waktu setelah tanggal 15, TPP tidak dapat diberikan. Dan ini komitmen bersama untuk ketertiban administrasi untuk menyampaikan laporan. Lanjut, Mas. Ini hal yang baru juga sesuai Permendagri nomor 4 tahun 2024, pembayaran TPP tidak boleh lintas tahun, maka ada perlakuan khusus untuk bulan Desember. Semua laporan ini berdasarkan realisasi sampai dengan tanggal 20 Desember dan perkiraan kinerja yang terukur sampai tanggal 31 Desember, serta laporan disampaikan paling lambat tanggal 20 Desember. Jika tanggal 21 Desember jatuh pada hari libur, laporan disampaikan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal 21 Desember. Jadi karena ini hal yang baru, yang selama ini untuk TPP bulan Desember itu dibayarkan di bulan Januari, khusus untuk tahun 2025 sesuai Permendagri nomor 4, tidak boleh lintas tahun, maka kita untuk mengukur capaian kinerja di Desember itu sampai dengan tanggal 20 Desember dan perkiraan kinerja yang terukur sampai dengan tanggal 31 Desember. Dan apabila ternyata realisasi sampai tanggal 31 Desember tidak sesuai dengan perkiraan yang sudah dilaporkan, maka ini menjadi faktor pengurang pada bulan Januari tahun berikutnya. Hal ini berlaku juga untuk realisasi kinerja individu. Apabila sampai dengan 31 Desember tidak sesuai dengan perkiraan kinerja, maka menjadi faktor pengurang pada bulan Januari tahun berikutnya. Lanjut, Mas. Selesai. Ini yang dapat kami dan tim penilai kinerja perangkat daerah sampaikan. Monggo kita akan buka sesi tanya jawab. Apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan, bisa raise hand dan nanti disebutkan nama dan dari perangkat daerah mana. Dan pertanyaan ditujukan kepada siapa? Untuk sesi pertama, monggo kita buka 3 penanya. Sudah adakah yang raise hand? Di chat adakah? Di chat juga belum. Untuk link daftar hadir, monggo bisa diisi ya. Ini belum, karena pada bingung, Mas. Semoga tadi yang disampaikan oleh tim sudah dapat diterima dengan baik oleh Bapak Ibu semua. Tetap semangat. Tetap semangat menyongsong tahun 2025 untuk Purworejo yang lebih baik lagi. Menggapai TPP dengan penuh perjuangan. Siap. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Adakah yang mau bertanya, baik di chat maupun langsung? Kita hitung mundur sampai 10. Tahun baru. Chatnya Di chat ada. Link daftar hadir. Monggo bisa diisi Bapak Ibu. Bisa tanyakan ke Pak Arga. Apa Arga silakan ditanya. Iya. Enggak, kita masih menunggu untuk ada penanya atau sudah jelas semua? Hitung mundur. 10 hitungan. 10. Semuanya rendah. 9. Tinggal menata kita seharian gitu. Ya nanti 8. kalau jelas suruh ke bagian organisasi. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ya, kita tutup. Berarti untuk sosialisasi melalui Zoom ini belum ada pertanyaan, tapi saya yakin nanti setelah ini ada diskusi. Jika ada pertanyaan silahkan. Kita terbuka untuk memberikan jawaban atas pertanyaan. Oh, ada lagi di chat. Terkait data dukung untuk realisasi program berupa apa ya? Ini dari Kecamatan Bagelen. Bu Heni bisa dibantu untuk menjawab? Izin terkait dengan data dukung capaian program ya sesuai dengan indikatornya Pak. Jadi misalnya di bidang saya itu indikatornya adalah terkait dengan dokumen perencanaan yang disusun. Artinya kita harus menunjukkan dokumen perencanaan yang disusun itu nanti dimasukkan ke dalam link data dukung.
seperti itu. Jadi nanti dipelajari lagi definisi operasional. Bapak Ibu pasti sudah punya semuanya, definisi operasional masing-masing di program, masing-masing program. Jadi nanti di situ definisi operasionalnya menunjukkan data dukungnya. Jadi nanti pasti berbeda-beda untuk data dukung dengan OPD. Misalnya ini dari pendidikan. Pendidikan data dukungnya misalnya jumlah SD yang terakreditasi, berarti nanti harus bisa menunjukkan rekap jumlah SD yang terakreditasi minimal B. Kemudian juga bisa menunjukkan rekap jumlah semua SD seperti itu. Jadi nanti sesuai dengan formulanya, definisi operasional di program masing-masing itu Pak. Mungkin itu deh. Oke, terima kasih Bu Heni atas jawabannya. Semoga sudah cukup. Terus yang kedua, untuk pemanfaatan TI upload di medsos apa ditentukan juga target 21 agar 100% seperti pada upload website. Monggo Pak Slamet. Untuk yang di medsos media sosial itu ada berapa jumlahnya atau gimana? Kemarin kan web, saya kan ada dapur. Manfaatkan TI upload di apa ditentukan kita target 21 atas ya, kalau yang di medsos sebenarnya ya satu aja di medsos. Jadi kemungkinan kan banyak medsosnya. Jadi 20 pasti ada satu medsos yang ada di medsos. Itu ada dasar berapa? Kayaknya udah ya, Pak. Jadi Ya. minimal satu ada Ya. update di Ya, medsos. terpenting adalah di website. Karena kita kan Nggak apa ya, medsosnya ya. biar ada di medsos. Datanya Jadi yang 20 satunya berita itu pasti indah ada ya. yang di medsos. Itu harapan ya lebih dari satu. Untuk Minimal satu per bulan ya, dan itu ketentuannya tetap 3 kali 24 jam ya. harus 3 jam. Itu berita itu yang harus diolah 20 dan itu harus update terus 3 kali 24 setelah jangan dirapel lah. Jangan dirapel tidaknya barang basi. Ya. Nggak dinilai ya? Nggak dinilai itu nanti barang news. basi harus update terus. Maksimal berapa hari ya? 3 untuk update di website maupun di media sosial itu maksimal 3 kali 24 jam supaya berita itu benar-benar masih baru, masih fresh, masih update. Jadi mohon perhatian Bapak Ibu semua untuk websitenya, medsos dan yang lain-lain untuk lebih diperhatikan. Monggo Mbak Bu Upi ada tambahan? Ini ada tambahan masih yang kayaknya nggak tertulis di pedoman memang, tapi mohon nanti juga dipedomani Bapak Ibu untuk pengisian ke dalam sistem tadi yang indeks inovasi.pskdn.kemendagri.go.id. Kami harapkan di minggu pertama setiap bulannya ya Bapak Ibu. Ini juga supaya nanti Bapak Ibu bisa masih tertolong. Jadi di minggu pertama itu Bapak Ibu upload. Kemudian minggu kedua nanti Bapeda itu melakukan verifikasi, jadi kita cek lagi apakah yang didukung, yang data dukung yang diupload itu sesuai dengan parameter yang dipilih. Kemudian di minggu ketiga nanti kita umumkan hasil verifikasi, jadi skor sementaranya itu akan kita beritahukan kepada Bapak Ibu sebagai warning. Jadi nanti Bapak Ibu tahu masih ada yang kurang, itu masih ada waktu untuk disempurnakan kembali di minggu berikutnya. Nah, nanti skor terakhir yang kita sampaikan ke tingkat kabupaten, ke bagian administrasi pembangunan, itu adalah sudah hasil perbaikan dari Bapak Ibu di perangkat daerah. Jadi mohon di minggu pertama ya pengisiannya, kemudian di minggu kedua itu kita sudah verifikasi. Karena ini atas kejadian yang lalu ya. Kemudian di minggu ketiga nanti kita umumkan kalau ada yang kurang Bapak Ibu masih bisa sempurnakan lagi. Minggu terakhir kita nanti nilai kembali Bapeda menilai kembali atas hasil yang sudah diperbaiki oleh Bapak Ibu di perangkat daerah. Nah nanti baru kita sampaikan ke bagian administrasi pembangunan. Itu mungkin tambahan dari kami. Ya, matur suwun Bu Upi. Terus ini di chat ada dari KUKMP terkait keterbukaan informasi publik data dukung tadi diminta data LHKPN dan LHKASN. Bukan LHKSN, LHKAN.
Sudah tidak ada laporan karena saat ini LHKSN sudah tidak ada laporan karena hanya melaporkan SPT pajak. Mohon arahan untuk bulan Januari apakah menggunakan LHKPN 2024. Monggo Bu Eni. Terima kasih terkait dengan laporan LHKPN dan LHKSN. Untuk LHKSN sudah tidak ada bentuknya LHKN yaitu berupa laporan SPT pajak atau e-filing. Kemudian yang LHKPN untuk tahun 2020 untuk 2025 nanti sesuai surat edaran bahwa kita harus paling lambat menyampaikan laporan LHKPN di 2020 atas 2024 itu paling lambat 31 Januari 2025 sehingga baru akan diberlakukan nanti mulai Februari. Nah, jadi karena paling lambat itu nanti 31 Januari 2025 maka baru akan dilihat nanti di bulan Februari atas laporan LHKPN di 2024. Jadi untuk Januarinya belum Bapak Ibu sekalian. Matur suwun Bu Eni. Pak Selamat ada yang mau ditambahkan? Cukup? Terus ini ada lagi dari Dimprinteran Snaker BLK. Untuk realisasi inovasi, misal OPD memiliki lebih dari satu inovasi yang disampaikan, apakah semua inovasi? Monggo Bu Pi. Ya, terima kasih. Ini sesuai yang kita sudah sampaikan sebelumnya saat raportek, tiap perangkat daerah itu minimal 2, Bapak Ibu. Kemudian untuk sekretariat daerah, tiap bagian itu 1. Nah, kalau punya lebih dari 2, diperkenankan, tidak apa-apa. Tapi nanti yang kita akan nilai untuk TPP cukup hanya 2. Gitu. Dan Bapak Ibu semua perangkat daerah sebenarnya sudah mendaftarkan nama inovasinya. Jadi semua sebenarnya sudah ada inovasi yang ada di dalam SK Bupati. Lebih baik nanti yang dilaporkan adalah inovasi yang sudah masuk di SK Bupati. Jadi skornya di regulasi itu bisa sesuai perkiraan kita semua ada di parameter 2 gitu ya. Gitu. Mungkin mudah-mudahan jelas. Matur suwun Bu Pi. Monggo, ada lagi di chat atau raise hand? Sudah cukup? Monggo kita masih tunggu dulu beberapa menit ke depan. Bisa raise hand untuk bisa bertanya langsung kepada siapa. Jika ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal lain yang mungkin belum jelas. Dari 7 penilaian dengan 3 kriteria yang baru. Monggo. 31 Januari. 31. Jadi ini persiapan untuk Januari 2025 mulai sudah menggunakan dengan kriteria yang baru sesuai dengan kriteria tadi yang sudah disampaikan. Mohon Bapak Ibu untuk dapat segera menyesuaikan supaya tidak ada kendala pada saat pencairan TPP tahun 2025. Monggo. Apakah ada yang akan bertanya lagi? Baik raise hand maupun chat. Jika tidak ada, maka bisa kita cukupkan sosialisasi hari ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semua dan bisa ditindaklanjuti dengan baik oleh Bapak Ibu semua. Mari kita tutup sosialisasi hari ini dengan baca Alhamdulillah bersama-sama. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.